muslimin dan muslimah, berikutnya adalah yang ke-11, kalimat al-mutakabbir, di mana al-mutakabbir bermakna Allah zat yang maha sombong. Allah zat yang maha sombong ialah zat yang maha agung, yang maha besar di dalam zat dan sifatnya, atau di dalam perbuatannya dan kekuasaannya Allah. Allah zat yang maha agung adalah yang maha luhur, jauh dari sifat makhluknya. Tidak ada yang menyamai Allah dan menandingi kepada Allah tentunya. Maka segala sesuatu selainnya Allah itu adalah kecil dan remeh. Dalam artian bahwa Allah lah yang maha sombong dan yang berhak untuk sombong. Bahkan dalam pengertian sombong, ini menjadi ridanya Allah, menjadi selendangnya Allah. Sedangkan manusia tidak berhak. Dan Allah adalah zat yang maha luhur, jauh dari sifat-sifat makhluknya, maka tidak ada yang menyerupai, juga yang menyamai, dan tidak ada yang menandingi terhadap Allah, terhadap sifatnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa sebagai tambahan, hambanya Allah itu diciptakan oleh Allah dari beberapa bahan atau makhluk Allah yang lain. Contohnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah liat. Kemudian setelahnya Nabi Adam, anak turunnya Allah wujudkan dari air sperma, sehingga kadar kiranya bahwa tanah dan juga air sperma itu ya sesuatu yang tidak dikatakan mulia, atau tanah sebagai tempat berpijaknya hamba manusia, sedangkan sperma adalah sesuatu yang kalau dijual itu ya apa ada yang mau. Maka dalam hal ini bahwa betul-betul Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidaklah lebih mulia dari bendanya Allah yang lain, seperti intan dan mutiara, seperti emas dan perak. Nah, dalam hal penciptaan kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang hina. Maka ketika Allah memberikan harapan besar untuk mendapatkan surganya Allah, itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Kita yang memahami bahwa penciptaan kita itu dari sesuatu yang tidak mulia, tapi itulah Allah yang maha kuasa yang mewujudkan kita dari apa yang Allah kehendaki. Kemudian kita yang Allah diberikan kemuliaan dengan memiliki keimanan, dengan memiliki sebuah harapan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, berarti sangat bersyukur. Apabila kita kemudian menyombongkan diri kita di hadapan Allah, maka kita harus mengingat pula kisah dari Haris atau iblis, atau mbah cucunya atau nenek moyangnya dari iblis, di mana di hadapan Allah, di hadapan Nabi Adam, ketika dia diperintahkan untuk sujud, dia nggak mau. Alasannya bahwa kenapa saya harus bersujud kepada Adam, sedangkan saya olehmu ya Allah diciptakan dari api yang bersih, api biru yang bersih, yang baik. Atau kok saya harus sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dari tanah? Nggak mau. Sehingga ketika Allah telah murka dengan apa yang diucapkan oleh iblis ini, Allah mengutuk pada iblis, keluarlah dari surga dan dinas sebagai ahli neraka selama-lamanya. Bahwa iblis bukanlah hambanya Allah yang ibadahnya sebentar. Iblis beribadah kepada Allah lebih dari 2000 tahun, atau bahkan dia hidup ada di dalam kalangan para malaikat yang memang diselamatkan dari beberapa golongan makhluknya yang waktu itu telah dibinasakan. Tapi kesombongannya iblis yang begitu besar terhadap Nabi Adam di hadapan Allah membuat dirinya menjadi seorang yang dikutuk, atau yang dinas sebagai
ahli neraka. Para kaum muslimin muslimah, bahwa kalau kita berpikiran atau berkarakter, bersifat seperti halnya iblis, maka layaklah kita juga untuk mendapatkan kutukan dari Allah. Maka kita yang menyadari penciptaannya nenek moyang kita, kemudian di dunia kita diciptakan dari hal yang jauh lebih rendah lagi, kita harus memiliki sifat yang rendah hati. Maka di awal atau tadi kita telah memiliki 6 pilar di dalam ibadah, bahwa pilar yang salah satu pilar di dalam ibadah di mana memahami adanya Allah adalah yang ketiga, itu dengan dzullan, dengan rendah hati. Jadi posisikan diri kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kerendahan diri. Kalau kita sombong kepada Allah, terus yang disombongan tuh apanya ya tuh. Para kaum muslimin muslimah, begitu juga dengan diri, harta dan keluarga kita, bahwa harta pun ini adalah miliknya Allah yang Allah titipkan untuk kita. Dalam sebuah nasihat disebutkan bahwa Allah menyebutkan harta yang kalian miliki di dunia itu adalah miliknya Allah. Maka tukarkanlah hartaku dengan surgaku. Demikian pesan yang disimpulkan dari sebuah nasihat, sehingga diri kita yang miliknya Allah, ruhnya ruhnya Allah, atau harta kita adalah titipannya Allah, sedikit ataupun banyaknya, kemudian akan kita bawa untuk mendapatkan janji surga dari Allah, dan semuanya sudah menjadi sebuah ketentuan yang luar biasa. Maka tidak layaklah sebuah orang hamba untuk sombong di hadapan Allah. Allah lah yang memiliki kesombongan itu dan berhak untuk Allah. Sebelum kami masuk ke bab 13, kami akan mengulang kalimat 12, ialah Al-Khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khaliq bermakna zat yang menciptakan. Ialah Allah adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu yang belum terwujud, yang belum ada contohnya, yang belum ada sebelumnya, dalam artian bahwa Allah menciptakan suatu permulaan yang tidak ada awalnya, jadi tidak nyontek. Dan Allah adalah zat yang merancang perkara-perkara, segala sesuatu berupa qadar-qadar Allah yang terjadi di dunia atau dilaksanakan di alam azali. Jadi qadar-qadar semua makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu sudah diciptakan saat itu. Bahkan makhluk Allah berupa pena itu telah Allah perintahkan, Allah berikan perintah untuk menulis semua makhluknya Allah dan takdir qadar manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan di alam azali, tentunya di alam yang tidak ada permulaannya. Nah, di mana sampai dengan detail Allah menciptakannya. Dan juga bahwa sebagai pengertian, alam azali adalah alam yang dimana tidak ada awalannya, dan begitu juga dengan abadi atau abadan adalah alam dimana akhir yang tidak ada kesudahannya, betul-betul menjadi alam terakhir. Tegaskan bahwa Allah adalah zat yang merancang perkara-perkara, segala sesuatu berupa qadar-qadar manusia, kemudian apa-apa saja yang akan terjadi di alam dunia di saat
alam azali sampai dengan detail, sampai dengan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun yang terjadi di alam dunia, sampai dengan detail diciptakan di alam azali dan akan berlaku sampai dengan hari akhir. Para kaum muslimin muslimah, dengan demikian bahwa semua qadar-qadar dan takdir yang ada di dunia itu telah tertulis, takdir penciptaan Allah. Saat ini kita melaksanakan dari apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah telah ciptakan. Dan bahwa di awal tadi telah disebutkan Allah itu tidak mencontoh sesuatu. Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada wujudnya, tidak ada contohnya, tidak ada kreator sebelumnya. Hanya Allah saja. Ialah Allah yang Maha Al-Khaliq. Contohnya, tidak ada kreator sebelumnya. Hanya Allah saja. Ialah Allah yang Maha Al-Khaliq. Kita lanjutkan di bab yang kalimat ke-13 adalah Al-Bari'u.